Halo, saya April. Saya dari Fakultas Psikologi. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa materi mengenai psikologi kreativitas. Ada beberapa hal yang akan dibahas dimulai dari konsep dasar kreativitas, teori 4P, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kreativitas, peran dari keluarga itu sendiri, keberbakatan dan kreativitas, dan terakhir beberapa contoh dari kasus kreativitas. Dimulai dari konsep dasar kreativitas. Jika ditinjau dari kata kreativitas, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kemampuan memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan melihat hubungan antara unsur baru dengan unsur yang sudah ada. Jika ditinjau melalui psikologi kreativitas, merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses kreativitas. Kreativitas itu memiliki beberapa karakteristik yang ditunjukkan terhadap orang yang kreatif. Berikut karakter yang akan ditunjukkan jika seseorang memiliki kreativitas. Yang pertama, kaya akan ide-ide, mudah menyesuaikan diri, daya imajinasi tinggi, memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, minat yang luas, dan percaya diri. Tidak semua orang memiliki kreativitas yang sama. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi kreativitas seseorang. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas seseorang. Yang pertama, jenis kelamin, lalu ada kondisi sosial ekonomi, keluarga, lingkungan sekitar, dan intelijensi. Lalu selanjutnya ada konsep dasar kreativitas seseorang dalam teori 4P. Konsep dari 4P sendiri merupakan suatu pendekatan pengembangan kreativitas melalui 4P, person, place, proses, dan produk. Untuk person atau pribadi, menurut teori psikoanalisis, pribadi yang kreatif sebagai seseorang yang pernah mempunyai pengalaman traumatis, yang dapat dihadapi dengan memungkinkan gagasan-gagasan yang disadari, bercampur menjadi pemecah inovatif dari trauma. Sedangkan untuk teori humanistik, pribadi kreatif sebagai hasil dari kesehatan psikologi tingkat tinggi, kreativitas dapat berkembang selama hidup dan tidak terbatas pada 5 tahun pertama. Untuk P selanjutnya, press atau pendorong. Untuk dorongan yang bersifat primer, bertujuan untuk kreativitas seseorang dalam membentuk hubungan-hubungan baru dengan lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya sepenuhnya. Lalu, dorongan yang bersifat internal. Dorongan ini berada di dalam diri individu sendiri, namun membutuhkan kondisi yang tepat untuk diekspresikan. P selanjutnya yaitu proses. Proses dapat merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif, dengan membantu mengusahakan sarana-prasarana yang diperlukan dan memberi kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif, dengan tidak merugikan orang lain atau lingkungan sekitar. P yang terakhir adalah produk. Kebaruan atau novelty. Kebaruan dalam karya dapat berupa pemikiran atau konsep, gagasan atau ide-ide baru, penggunaan media dan bahan baru, serta teknik penciptaan karya yang baru. Pemecahan atau resolution. Dilihat dari sejauh mana produk itu memenuhi kebutuhan dari situasi yang bermasalah. Kerincian dan sintesis. Kemampuan untuk memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, dan kemampuan untuk menambah atau memperinci objek ataupun gagasan sehingga lebih menarik. Faktor-faktor dalam kreativitas terdiri dari kemampuan kognitif atau kemampuan formal dan informal, lalu disiplin meliputi kesungguhan dan kemandirian, motivasi intrinsik untuk dapat membangkitkan semangat. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat kreativitas. Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk mengembangkan kreativitas anak. Berikut adalah faktor-faktor pendukung kreativitas. Yang pertama, waktu. Anak akan kreatif apabila diberikan waktu bebas untuk bermain dengan gagasan dan konsep yang dimilikinya. Kesempatan menyendiri. Hanya apabila tidak mendapat tekanan dari kelompok sosial, anak menjadi kreatif. Dorongan. Dorongan terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi standar orang dewasa. Untuk menjadi kreatif, anak harus bebas dari ejekan dan kritikan. Lingkungan. Lingkungan yang merangsang, lingkungan rumah dan sekolah harus merangsang kreativitas anak. Hubungan antara orang tua dan anak juga termasuk. Hubungan anak dan orang tua yang tidak posesif.
karena orang tua yang tidak terlalu posesif terhadap anak mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri. Dua kualitas yang sangat mendukung kreativitas. Yang terakhir, didikan. Mendidik anak secara demokratis di rumah dan di sekolah dapat meningkatkan kreativitas, sedangkan cara mendidik otoriter memadamkannya. Banyak faktor yang harus dihindari untuk mengembangkan kreativitas anak. Berikut adalah faktor-faktor penghambat kreativitas. Yang pertama, tidak adanya dorongan bereksplorasi. Lalu, jadwal yang terlalu ketat, terlalu menekankan kebersamaan keluarga, tidak boleh berhayal, orang tua konservatif, overprotective, disiplin otoriter, dan penyediaan alat permainan yang terstruktur. Selanjutnya ada peran keluarga dalam meningkatkan kreativitas anak. Menumbuh kembangkan motivasi kepribadian yang kuat biasanya memiliki motivasi yang kuat pula. Tetapi, karena kreativitas itu dimulai dari suatu gagasan yang interaktif, dorongan dari luar juga diperlukan untuk memunculkan suatu gagasan. Dalam hal ini, orang tua banyak berperan. Dengan komunikasi dialogis dan kemampuan mendengar aktif, maka anak akan merasa dipercaya, dihargai, diperhatikan, didengarkan, dimengerti, didukung, dilibatkan, dan diterima segala kelemahan dan keterbatasannya. Dengan ini, anak akan memiliki dorongan yang kuat, secara berani, dan lancar mengemukakan gagasan-gagasannya. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan keluarga dalam menumbuhkan kreativitas anak, antara lain, beri kesempatan anak untuk menyampaikan perasaan, keinginan, dan gagasan tanpa mencela atau membuatnya malu. Hormatilah cara anak mengekspresikan kreativitasnya dengan memberikan pengakuan dan pujian terhadap proses kreatif yang dilakukannya. Ciptakanlah lingkungan rumah yang kaya akan peluang mengekspresikan diri dengan menyediakan sumber daya seperti mainan, buku, benda bekas, ruang dan waktu untuk kreativitas. Tanyakan terlebih dahulu pendapat atau penilaian anak terhadap hasil karyanya sebelum orang di sekitarnya memberikan penilaian. Akui hasil karya anak dengan membingkainya, menempel hasil karyanya, dan memujinya. Hindari tindakan membanding-bandingkan anak dengan temannya. Biarkan anak bermain dengan gembira, karena bermain adalah wujud kreativitas bagi anak. Pada waktu bermain, anak akan merasa gembira, dan pada saat itulah kreativitasnya akan mengalir. Selanjutnya, keberbakatan dan kreativitas. Jika dilihat dari kata bakat, memiliki definisi kemampuan yang melekat dalam diri seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir dan berkaitan dengan struktur otak. Bakat merupakan gabungan dari 3 unsur esensial yang sama pentingnya dalam menentukan keberbakatan seseorang, yakni kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab. Sedangkan keberbakatan adalah kemampuan intelektual atau kecerdasan diantaranya meliputi kemampuan intelektual musik, matematika, fisika, kimia, elektronika, informasi teknologi, bahasa, olahraga, dan berbagai tingkat kecerdasan di berbagai bidang lainnya yang kemampuannya jauh di atas rata-rata anak seusianya. Nah, untuk hubungan keberbakatan dan kreativitas, keberbakatan adalah hasil dari berfungsinya secara total otak manusia, sehingga kreativitas pun adalah pernyataan tertinggi. Keberbakatan bisa diteliti dari dasar biologis anak. Ciri-ciri kreativitas dan keberbakatan. Ciri-ciri kreativitas terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif meliputi keterampilan berpikir lancar atau fluency, keterampilan berpikir luas atau flexibility, keterampilan berpikir orisinal atau originality, keterampilan memperinci atau elaboration, dan keterampilan menilai atau evaluation. Untuk aspek afektif sendiri meliputi rasa ingin tahu, bersifat imajinatif atau fantasi, merasa tertantang oleh kemajemukan, sifat berani mengambil resiko, sifat menghargai, percaya diri, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan menonjol dalam salah satu bidang seni. Untuk ciri-ciri keberbakatan meliputi aspek intelektual, yaitu mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, penalaran tajam, daya konsentrasi baik, menguasai banyak bahan tentang berbagai topik, dan cepat memecahkan soal. Selanjutnya ada contoh kasus dari pengembangan kreativitas. Dewi berumur 7 tahun mendapatkan didikan yang sangat imbang oleh kedua orang tuanya.
dididik oleh ayahnya dengan disiplin yang tinggi, dan ia bereksplorasi bersama ibunya sebagai pengetahuan abstrak. Ketika Dewi memasuki taman kanak-kanak, gurunya mengatakan bahwa Dewi adalah anak yang sangat baik. Jika mengerjakan tugas, pasti hasilnya selalu mendapatkan nilai bagus, dan untuk kegiatan menggambar bebas, tidak mendapatkan nilai yang mengecewakan. Demikian pula jika bermain bebas. Dewi sangat mudah bergaul dengan teman-temannya, dan mereka mengatakan bahwa Dewi merupakan anak yang ceria. Biasanya, jika anak yang memiliki intelektual yang tinggi, anak tersebut tidak minat atau bakat terhadap ilmu yang berkaitan dengan kreativitas. Tetapi Dewi berbeda. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor pendukung, yaitu dari kepandaian orang tua mendidik Dewi yang membuat keseimbangan dan faktor keingintahuan Dewi yang sangat tinggi menimbulkan pengaruh yang besar. Faktor eksternal dari sekitar atau lingkungan Dewi juga sangat mendukung, seperti teman-teman Dewi yang membuat Dewi merasakan kenyamanan dalam lingkungan tersebut. Saya kira cukup sampai di sini pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you.